Action, minasan konnichiwa, pau-pau desu. Oke guys, jadi memang belakangan ini, akhir-akhir ini, isu tentang anti asing di Jepang itu sangat kuat sekali ya. Jadi itu memang isu yang sering digunakan oleh politisi atau beberapa orang Jepang yang rasis ya, untuk mengusir atau untuk menolak keberadaan orang asing di Jepang. Nah, ternyata berita-berita ini tidak hanya gue lihat di sosial media saja, karena kan biasanya orang-orang anti Jepang itu atau anti asing itu mereka lebih sering berkuar-kuar di sosial media ya, kayak di Twitter atau di TikTok seperti itu. Nah, ternyata isu asing ini juga beredar di tempat gue bekerja. Jadi waktu itu ada salah satu anak baito ya yang pernah bercerita ke gue tentang kejadian yang dia lihat seperti itu. Jadi beberapa kali kan mungkin kita sering lihat ya di TikTok biasanya diposting oleh orang Jepang bahwasanya ada orang asing muslim seperti itu kan, yang misalnya dia sholat di tempat umum, misalnya di tempat parkiran atau di taman atau di sudut-sudut kota seperti itu ya. Nah, kebetulan si anak part time yang bekerja di tempat gue, dia juga melihat hal yang sama seperti itu. Dia lihat waktu itu, dia cerita ke gue kan, sekarang banyak ya orang asing yang mengganggu kenyamanan kita, katanya dia kan. Kenapa gue bilang gitu? Ya kemarin gue lihat ada orang, gue nggak tahu orang apa, dia bilang gitu kan. Gue nggak tahu agama apa, karena kan memang orang Jepang mereka tanpa tahu apapun mereka suka berkomentar seperti itu. Jadi dia bilang ada dia orang sholat di pinggir jalan di dekat parkiran, dia bilang gitu kan. Dan itu benar-benar mengganggu sekali dan itu membuat gue takut, katanya seperti itu kan. Nah, gue bilang ya gue akui gue setuju dengan hal seperti itu, karena memang walaupun ya kita itu muslim yang memang harus sholat atau menjalankan ibadah tepat waktu, tentunya kita harus melakukannya dengan secepat mungkin seperti itu. Tetapi walaupun begitu di Jepang ya memang ada tempat-tempat umum yang tidak boleh kita gunakan untuk tempat sholat, atau kalau setidaknya mungkin teman-teman harus cari tempat yang lebih private seperti itu ya, yang mungkin jauh dari pandangan orang Jepang agar untuk menghindari pandangan negatif seperti itu, apalagi dengan masalah isu-isu yang beredar saat ini. Nah, jadi gue bilang ya gue pun setuju kalau hal seperti ini bisa dibilang kurang tepat karena tidak dilakukan pada tempatnya seperti itu. Tapi gue bilang lagi, yang jama itu menurut gue tidak terlalu jama, walaupun memang pada tidak tempatnya. Mereka sholat itu cuma 5 menit loh, gue bilang seperti itu kan. Terus gue balikin gitu kan. Coba bandingkan dengan orang-orang Jepang lainnya seperti itu. Kamu sering lihat kan orang Jepang kegeletak di tengah jalan, itu dari tengah malam sampai pagi dia kegeletak, di samping mereka ada muntahan seperti itu. Itu sangat mengganggu sekali seperti itu, dan itu nggak cuma mengganggu orang asing, tetapi mengganggu orang di sekitarnya termasuk orang Jepang. Benar kan gue bilang gitu. Terus juga banyak kan orang asing juga itu yang berkumpul-kumpul, katanya seperti itu kan, yang berkumpul di konbini, berkumpul di pinggir jalan, duduk-duduk berisik, buang sampah sembarangan seperti itu kan. Dia bilang seperti itu, dan gue juga bilang orang Jepang pun juga sama seperti itu, dan itu gue alami sendiri ya. Biasanya kan orang Jepang ini ada yang namanya nomikai seperti itu, atau pergi minum-minum lah seperti itu. Nah, biasanya kalau dalam skala besar dantai misalnya 20 orang seperti itu ya, berarti kan kalau misalnya mereka udah selesai, mereka keluar tuh dari tempat minum atau misalnya dari toko, itu mereka akan memenuhi jalan ya teman-teman. Itu waktu itu terjadi ya pada gue waktu itu sedang jalan di tempat umum, dan itu dipenuhi oleh orang Jepang yang menghalangi jalan seperti itu. Nah, itu gue bilang seperti itu kan, orang kalian kan juga suka menghalangi jalan atau mengganggu ketertiban seperti itu. Kenapa kalian hanya melihat orang asing seperti itu kan? Nah, jadi di sini kita maunya seperti itu ya, orang Jepang itu mereka kan cuma melihat kesalahan dari orang lain saja, tetapi tidak melihat kesalahan di diri dia sendiri seperti itu. Nah, selain itu juga dia juga mengatakan, ini juga hal yang sering dibahas belakangan ini ya, beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu sih tepatnya, yaitu adalah tentang orang asing yang datang ke Jepang itu menggunakan hijab seperti itu ya. Nah, jadi dia bilang seperti ini, bukankah kamu sekarang lihat banyak orang-orang asing yang bekerja di bagian perawat, khususnya perawat lansia, kaigo, dan lain-lain, itu mereka bekerja dengan menggunakan hijab, katanya. Dia bilang seperti ini gitu kan. Ya, gue tahu maksudnya. Terus si teman Jepang atau anak part-time ini bilang gitu kan, bukankah itu secara estetiki atau secara kebersihan itu bukannya kurang bagus ya, katanya seperti itu. Kenapa gue bilang gitu kan? Karena kan dia pemakaiannya itu seharian seperti itu. Nanti kan itu misalnya karena panjang atau apa ya, nanti bersentuhan dengan makanan, bersentuhan dengan benda-benda, nanti terkontaminasi dan kotor, dia bilang seperti itu kan. Terus gue bilang gini kan,
Menurut gue enggak sih, enggak kotor seperti itu. Menurut gue itu kan juga bagian dari kebersihan, itu untuk menjaga agar rambut nggak jatuh atau rambut nggak masuk ke makanan kalau sekiranya dia bekerja di bagian makanan, atau untuk menjaga rambut mereka nggak masuk ke bagian-bagian yang harusnya itu steril, seperti itu gue bilang kan. Terlebih gue bilang, dari dulu memang hal seperti ini tidak dipermasalahkan seperti itu. Memang dari dulu juga orang yang bekerja pakai hijab itu juga aman-aman saja. Tetapi kenapa sekarang orang yang pakai hijab itu diangkat permasalahannya? Kenapa itu sekarang dibilang itu kitanai seperti itu? Bukankah kalau dari segi kitanai kita nggak bisa melihat dari segi itu saja seperti itu? Banyak juga kok orang-orang Jepang yang mungkin mereka secara SOP melakukannya tidak bersih seperti itu. Nggak, walaupun mereka nggak pakai hijab, gue bilang seperti itu kan. Terus si teman gue ini masih ngeyel gitu kan. Tetapi itu tetap saja tidak boleh. Ini kan Jepang, katanya bilang seperti itu kan. Ya, gue mengerti ini Jepang. Tetapi ada satu hal yang harus kamu ketahui, gue bilang gitu kan. Kita, orang asing, sebelum masuk ke perusahaan tersebut, sebelum masuk ke Jepang, kita pasti wawancara dulu kan. Gue bilang gitu kan. Kamu juga pasti sebelum masuk ke perusahaan ini, kamu wawancara kan? Iya, dia bilang gitu kan. Nah, saat wawancara, perusahaan mereka akan mengatakan kepada kamu, kamu bekerjanya nggak boleh pakai jilbab ya, seperti itu. Nggak boleh pakai hijab ya, pasti mereka bilang seperti itu. Atau kalau misalnya perusahaan nggak nanya, pasti kita yang nanya. Apakah di perusahaan ini kita boleh bekerja pakai hijab? Apakah kita boleh bekerja dengan menggunakan atribut lainnya, seperti itu? Nanti keputusannya itu ada di Kaisha, di perusahaan penerima. Misalnya dia bilang, oh boleh, ya udah. Kalau perusahaan membolehkan, kita masuk. Gue bilang seperti itu kan. Tetapi kalau sekiranya perusahaan mengatakan, oh kamu tidak boleh bekerja dengan hijab untuk di perusahaan kami. Ya udah, ketika mereka perusahaan bilang kita nggak boleh bekerja dengan aksesoris atau apapun yang menurut mereka mengganggu, ya udah kita nggak terima. Gue bilang seperti itu kan. Artinya kita nggak masuk ke perusahaan itu. Jadi kan di sini yang menerima keadaan kita yaitu adalah perusahaan, gue bilang kan. Jadi nggak masalah. Kalau perusahaan aja tidak mempermasalahkan, ya mengokekan, kenapa kita ribet sama hal tersebut gitu kan. Perusahaan aja oke kan, gue bilang gitu. Jadi ya kalau misalnya nggak boleh ya nggak boleh, kalau boleh ya kita masuk seperti itu. Dan nah juga kalau misalnya dibilang eisei-teki atau masalah kebersihan, banyak juga kok orang-orang Jepang, kebanyakan juga itu anak muda ya, yang bekerja di bidang restoran tapi dia pakai nail atau kuku seperti itu. Itu kan juga bagian dari eisei-teki, tetapi itu tidak diperhatikan oleh orang Jepang. Artinya di sini kan cuma masalah ke egoisan saja seperti itu. Dia tidak suka melihat orang asing seperti itu. Padahal orang mereka sendiri juga melakukan hal yang sama tetapi dalam bentuk hal yang berbeda seperti itu. Nah, jadi sebenarnya memang ketika kita datang ke Jepang, gue bilang gitu kan, ketika kita datang ke Jepang itu memang kita sebagai orang asing kita patuhi kok aturan seperti itu. Kalau misalnya di Jepang kita tahu kok ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, kita mematuhi kok seperti itu. Tetapi kan yang mengizinkan kita untuk melakukan hal seperti ini, misalnya kita boleh pakai kuku, kita boleh pakai kacamata, kita boleh pakai anting, kita boleh pakai hijab, itu kan perusahaan penerima, gue bilang seperti itu. Kalau perusahaan penerima tidak mempermasalahkannya, ya nggak masalah, kita masuk ke perusahaan tersebut. Iya kan, gue bilang gitu. Ya, dia mungkin agak sulit untuk berdebat hal itu karena itu udah masuk ke fakta ya teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya orang Jepang ini memang yang mereka tidak suka itu adalah perubahan ya teman-teman. Jadi mereka tidak ingin sesuatu yang berubah dari negara mereka seperti itu. Jadi memang ketika di Jepang ini banyak perbenturan budaya yang terjadi karena banyaknya orang asing yang masuk seperti itu. Tetapi menurut gue pribadi itu adalah normal, itu adalah wajar ya. Sebagai kita orang asing, memang kita masuk ke Jepang ini juga bukan oh gue masuk ke Jepang, masuk seperti itu. Tetapi kan kita dipanggil dan diizinkan seperti itu. Kenapa gue bilang kita dipanggil dan diizinkan? Buktinya adalah pemerintah Jepang itu menyiapkan beberapa jenis visa. Misalnya contohnya simple, kayak magang, tokutegino, gijinkoku. Ini adalah jenis visa yang disiapkan oleh pemerintah Jepang, gunanya adalah untuk memanggil orang asing untuk bisa masuk bekerja. Kan dipanggil tuh, makanya disediakan visa. Kalau misalnya kita nggak dipanggil, artinya kan tidak ada jenis visa-visa seperti ini. Nah, kita dipanggil untuk membantu, ya seperti itu. Nah, ketika pemerintah Jepang itu berencana untuk memanggil orang asing, artinya orang Jepang mereka juga harus siap dengan adanya benturan budaya yang terjadi seperti itu. Dan pemerintah Jepang gue rasa juga harus mengantisipasi hal tersebut seperti itu, memberikan pengetahuan atau semacam kampanye lah kalau kita harus hidup berdampingan dengan orang asing. Walaupun memang sebenarnya tujuan dari pemerintah Jepang itu ada yang bilang kita itu harus hidup bersama, harus berdampingan dengan orang asing. Tetapi pada faktanya tidak seperti itu. Seperti itu banyak juga orang-orang Jepang yang menolak orang asing dan menolak adanya terjadinya perbenturan budaya seperti itu ya. Nah, misalnya kayak
satu lagi, misalnya nih kita orang muslim seperti itu kan, orang Jepang, pemerintah Jepang itu kan memanggil orang asing seperti itu ya untuk bekerja di Jepang, kan mereka juga harus siap dengan budaya-budaya mereka. Misalnya budayanya mereka harus sholat seperti itu kan, mereka harus tidak bisa makan makanan yang non halal seperti itu. Artinya di sini pemerintah Jepang juga harus menyiapkan hal-hal seperti itu, misalnya lokasi sholat misalnya seperti itu, atau makanan yang non yang khusus yang untuk orang yang makanan halal seperti itu ya, seminimal mungkin seperti itu kan. Hal seperti itu mungkin harus dipikirkan seperti itu, karena kita datang pun kita juga memberikan tenaga kita mengeluarkan uang kita, ongkos kita yang bayar sendiri, apartemen kita yang bayar sendiri gitu, bukan fasilitas yang disediakan. Karena beberapa orang asing menganggap beberapa orang Jepang itu menganggap orang asing ini cuma makan duitnya orang Jepang saja, memakan pajak orang Jepang saja, kayak seolah-olah kita ini didatangkan secara gratis, kita dibayar, terus kita disediakan fasilitas apartemen dan lain-lain, seperti itu seolah-olah. Padahal kita datang ke Jepang ini dengan ongkos kita sendiri, rumah juga kita bayar kayak orang Jepang, kita juga bayar pajak, kita bayar hokkeng, nenking, dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan orang Jepang. Tetapi orang Jepang menganggap orang asing ini cuma bisa pakai fasilitas orang Jepang saja, seperti itu. Kayak kita itu nggak bayar di sini, seperti itu ya. Nah, jadi ada banyak pemahaman-pemahaman yang aneh dari orang Jepang terhadap orang asing ini ya. Kenapa? Karena mereka tadi yang nggak tahu tadi, seperti itu faktanya. Bahwasanya mereka itu butuh orang asing, dan orang asing yang datang ini pun juga datang karena dipanggil, seperti itu. Dan mereka dipanggil, mereka bekerja, uang yang mereka dapatkan itu mereka kirim ke negara mereka, itu juga jadi masalah. Banyak orang Jepang yang bilang orang asing mengambil uang Jepang dan mengirimkan negaranya. Ya kayak seolah-olah kita ini datang ke Jepang dikasih uang terus kita bawa ke negara kita. Enggak seperti itu. Uang yang kita dapatkan itu kita hasilkan karena kita mengeluarkan tenaga kita, keringat kita, waktu kita, seperti itu ya. Jadi kita itu datang ke Jepang nggak cuma datang dikasih uang terus dibawa uangnya ke negara, enggak ya. Tetapi orang Jepang berpikirnya seperti itu. Kita kan dapat gaji itu karena kita bekerja, kita meluangkan waktu kita sengaja jauh dari keluarga untuk mendapatkan uang, seperti itu. Yang mana sebenarnya uang yang kita dapatkan ini juga itu hak kita, wajar kita terima seperti itu. Dan kita pun datang ke Jepang ini juga karena kan mereka yang butuh, seperti itu, butuh tenaga, karena orang mereka nggak mau bekerja di bidang tersebut, seperti itu. Jadi memang banyak fakta-fakta yang menampar mereka seperti itu, tentang satu masalah mereka kekurangan tenaga kerja, kedua mereka nggak bisa menolak fakta bahwasanya mereka juga melakukan hal yang sama, mungkin hal-hal yang mungkin mereka tolak dari orang asing, tetapi mereka juga melakukan hal yang sama dalam bentuk yang lain, seperti itu. Ketiga, mereka juga nggak mau masuk ke bidang-bidang yang kasar, seperti itu. Bisa dibilang kan bekerjanya itu turun ke lapangan gitu, bukan bekerja di balik komputer dan lain-lain, seperti itu. Kamu pun kalau misalnya kamu punya lulus kuliah, gue bilang gitu kan, kamu punya pendidikannya bagus, kamu nggak mau kan bekerja di bidang seperti ini kan, seperti itu. Kalau kamu misalnya nggak mau bekerja di bidang seperti ini, orang-orang kamu, tempat pekerjaan kamu, negara kamu akan kekurangan orang untuk bekerja di pekerjaan-pekerjaan seperti ini, gue bilang seperti itu kan. Akhirnya di situ mereka mungkin ya, gue harap mudah-mudahan dia terbuka matanya sedikit tentang pandangan kita sebagai orang asing. Bagaimana sih kita diperlakukan, bagaimana sih sebenarnya Jepang itu membutuhkan orang asing, seperti itu ya. Karena banyak orang Jepang ini seolah-olah mereka itu nggak butuh orang asing, padahal mereka lupa kalau ekonomi mereka digerakkan juga salah satunya akibat peran orang asing, seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya pandangan gue terhadap apa yang terjadi, yang gue alami di tempat kerja gue, yaitu tentang sedikit perdebatan kecil antara gue dengan orang Jepang. Lebih kurang seperti ini ya pandangan gue. Jadi kalau sekiranya teman-teman mungkin diajak berdebat atau orang Jepang mempertanyakan masalah-masalah seperti ini, mungkin ini sebagian jawaban yang bisa teman-teman berikan kepada orang Jepang. Atau kalau sekiranya teman-teman mungkin pernah mengalami hal serupa, silahkan tulis di komen. Barangkali nanti teman-teman kita yang lihat komen itu mereka juga punya amunisi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang sedikit rasis dari orang Jepang. Nah, sekian ya informasi yang bisa gue sampaikan, pandangan yang bisa gue sampaikan. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.